Halo, di video kali ini kita akan membuat ringkasan materi sistem periodik. Kalian sudah mempelajari materinya di sekolah bukan? Sekarang yuk kita buat ringkasannya. Pembuatan tabel periodik diawali oleh sistem triade yang dikemukakan Dobereiner. Bentuknya seperti ini. Ada 3 unsur. Kemudian dikembangkan lagi oleh Newland dengan sistem oktavnya. Bentuknya seperti ini. Mendeleev yang pertama kali mengemukakan tabel sistem periodik. Maka ia dianggap sebagai penemu tabel sistem periodik yang sering disebut juga sebagai sistem periodik unsur pendek. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev, yaitu adanya unsur yang terbalik letaknya. Sistem periodik modern bisa dikatakan sebagai penyempurnaan sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik modern dikenal juga sebagai sistem periodik bentuk panjang. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Ini adalah bentuk tabelnya. Dalam sistem periodik modern, terdapat lajur mendatar yang disebut periode dan lajur tegak yang disebut golongan. Jumlah periode dalam sistem periodik ada 7 dan diberi tanda dengan angka. Periode 1 disebut sebagai periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Periode 2 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Periode 3 disebut sebagai periode pendek dan berisi 8 unsur. Periode 4 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur. Periode 5 disebut sebagai periode panjang dan berisi 18 unsur. Periode 6 disebut sebagai periode sangat panjang dan berisi 32 unsur. Terdapat unsur lantanida, yaitu unsur nomor 58 sampai 71 dan diletakkan pada bagian bawah. Periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap, karena mungkin akan bertambah lagi jumlah unsur yang menempatinya. Sampai saat ini berisi 24 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut aktinida, yaitu unsur bernomor 90 sampai 103 dan diletakkan pada bagian bawah. Jumlah golongan dalam sistem periodik ada 8 dan ditandai dengan angka Romawi. Ada 2 golongan besar, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan B terletak antara golongan 2A dan golongan 3A. Nama-nama golongan pada unsur golongan A. Golongan 1A disebut golongan alkali. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Golongan 3A disebut golongan boron. Golongan 4A disebut golongan karbon. Golongan 5A disebut golongan nitrogen. Golongan 6A disebut golongan oksigen. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Perhatikanlah konfigurasi elektron golongan 1A dan 2A berikut. Tampak bahwa jumlah elektron valensi dari setiap unsur adalah unsur-unsur ini berada pada golongan A. Sekarang perhatikan untuk golongan 2A. Elektron valensinya adalah 2. Perhatikan jumlah kulit pada berilium adalah 2, K dan L, berada di periode 2. Sedangkan jumlah kulit magnesium adalah 3, adanya di periode 3. Dapat dilihat hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur adalah sebagai berikut. Jumlah kulit sama dengan nomor periode. Jumlah elektron valensi sama dengan nomor golongan. Hal yang sama berlaku untuk semua golongan utama kecuali helium. Helium terletak pada golongan 8A tetapi mempunyai elektron valensinya 2. Adapun untuk unsur-unsur golongan transisi atau golongan B tidak demikian halnya. Jumlah kulit memang sama dengan nomor periode tetapi jumlah elektron valensi tidak sama dengan nomor golongannya. Unsur-unsur golongan transisi mempunyai 1 atau 2 elektron valensi. Contoh, diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur sebagai berikut. Tentukan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Jadi ada unsur periode golongan.
Untuk yang pertama, X itu periodenya 3 karena ada 3 kulit ya, golongannya 6 karena elektron valensinya 6. Untuk Y periodenya 4, kulitnya 4, golongannya 7, elektron valensi 7. Untuk Z periode 2, golongan 5. Selanjutnya adalah sifat-sifat sistem periodik. Kita buat tabelnya ya. Ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah. Yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan oleh atom netral. Yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Sifatnya dalam suatu golongan, kemudian dalam satu periode kiri ke kanan. Jari-jari atom dari bawah ke atas itu semakin kecil, kemudian dari kiri ke kanan itu juga semakin kecil ya. Lalu energi ionisasi dari bawah ke atas itu semakin besar, dan dari kiri ke kanan itu juga semakin besar. Kemudian afinitas elektron dari bawah ke atas itu semakin besar, dari kiri ke kanan itu semakin besar. Lalu keelektronegatifan dari bawah ke atas itu semakin besar, dari kiri ke kanan juga semakin besar. Ingat ya, ini satu golongan dari bawah ke atas, sedangkan yang ini satu periode dari kiri ke kanan. Itu dulu untuk ringkasan sistem periodik. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.